Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pagi ini bisa bersilaturahim ke dalamnya Gus Ipul. Alhamdulillah ya, pagi tadi saya menghubungi beliaunya, terus beliaunya menyampaikan, Pak Ari aku lagi kosong. Langsung OTW saya. Saya ngapunten Gus ya, baru bisa bersilaturahim hari ini ya. Sebenarnya saya memang sudah sangat menjadwalkan ya untuk silaturahim ya, tapi yang ngapunten karena kesibukan Gus. Kan kami lagi akan bikin puja sera Gus. Iya. Alhamdulillah. Jadi mulai bikin pagernya, kursinya, mejanya itu semua yang kerja saya. Dan materialnya itu dari kayu bekas. Kayu bekas. Jadi saya mau nanti berkenan jenengan kersa rawuh ya. Jadi mulai pagernya itu ya sampai meja kursinya itu semua itu dari palet. Dan yang kerja itu saya sendiri Gus. Saya sendiri ya. Cuman pada finishing aja dibantu tukang ya. Karena saya bukan tukang Gus ya, saya kan hanya seorang kreator mungkin ya. Bagaimana membuat barang yang tidak berharga tadi menjadi berharga ya. Alhamdulillah ya bisa kami wujudkan ya. Jadi bentuk pagernya itu ya kalau menurut saya ya keren ya. Jadi di saat diambil gambarnya kayak kayak ada ciri-ciri Jepang, kayak Cafe Cantonese. Iya. Kekinian lah. Jadi kayak ada karakter. Alhamdulillah ya, semoga aja saya mau dibantu doa Gus ya. Usaha puja saya kami bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Begitu juga saya juga lagi merintis juga ya. Mimi Snack ini andalan dari produk yang kami rintis itu makaroni. Ya ada makaroni ya, ada makaroni berbagai rasa ya. Terus juga ada keripik pisang ya, ada kacang ya dan lain sebagainya. Tapi untuk unggulannya itu dari repeat order itu masih di makaroni. Ya, alhamdulillah. Saya juga mau dibantu doa. Itu salah satu UKM rintisan. Mohon izin Gus ya, saya pada hari ini bukan dalam rangka kegelisahan, tidak ya. Saya hanya ingin berbincang-bincang tentang generasi Gus. Yang jari ini generasi penerus bangsa itu. Selama ini kan anak muda itu ya, itu kan sebenarnya bebannya terlalu berat ya, sebagai tulang punggung, sebagai generasi penerus ya, sebagai apa dan sebagainya ya. Tapi saya sebagai sebagai pemerhati ya, jadi belum ada program yang sekiranya itu anak muda itu betul-betul tertarik itu loh Gus, wangel Gus ya. Iya. Lek bandengan itu duduk program loh Gus ya. Tapi sing tertarik mulai iya. Wis mulai anak kecil sampai sing tua-tua itu tertarik kabeh Gus. Tertarik semua. Ya. Baik pemain maupun penonton, waduh lek nyawer Gus kadang-kadang wis. Itu nah ini menurut saya ini menjadi sebuah fenomena ya, jangan sampai di saat sesuatu yang booming ini misalkan nanti bungkusannya keliru, dianggap itu aliran sesat lah, misalkan aliran hitam dan lain sebagainya ya.
Padahal di situ juga banyak santri, juga banyak di dan sebagainya ya. Nah, dengan gampangannya adanya ribuan tadi ya. Kan di Indonesia ini kan gampangannya 90 sekian persen kan muslim. Iya. Nah, kan pelakunya kan orang muslim semua. Iya. Bisa dikatakan itu apa kelompok hitam, menurut saya salah kabel. Mereka muslim semua gitu. Nah dari situ loh Gus, saya mohon pencerahan Gus ya. Harapan saya bagaimana pemuda itu betul-betul punya karakter ya, punya style ya. Bagaimana pemuda itu juga harus punya jiwa-jiwa yang visioner ya, punya jiwa-jiwa kepahlawanan ya. Karena beban yang begitu banyak dibebankan kepada anak muda tadi, di saat anak muda itu orang ngerti bekal ya. Pada posisi sekarang itu kadang-kadang anak muda itu merasa cepat puas ya, ada ya. Terus ada masyarakat yang pemuda itu sampai nggak punya jati diri juga ada ya. Banyak pemuda yang katanya wis sampai negatif ya, wis sing pemuda narkoba lah segala macam dan sebagainya. Bukan pemuda narkoba, maksudnya pemuda yang kena pengaruh narkoba segala macam. Nah dari situ tadi kan menurut saya bagaimana pemerintah ini di saat ya, menurut saya aku udah tuh ekstrim Gus kadang lo ngomong ya. Iya. Sekarang pemuda ya dilarang narkoba gini. Nah, terus saya dalam hati gini, lagi pemuda lek gak oleh narkoba, katanya kok kongkon lapo. Sama dengan pandangan tadi. Kalau pandangan depengin, terus ada kenapa? Nah dari situlah saya pingin ada pencerahan Gus ya. Jadi ya bagaimana sih kalau bisa ya minimal kita ini sebagai seorang muslim ya utamanya manfaat ya. Di saat manfaat tadi misalkan kan bisa dari berbagai ya, kadang senyumnya kadang itu juga sudah berpahala ya. Di saat kita suka senyum aja pahala. Nah, di saat kita ketemu sama orang yang susah kita menyapa dengan woi, nah itu kan sudah membuat orang bahagia. Orang tadi yang misalkan rodok sumpek itu tertular dengan sapaan kita yang seperti ini kan gitu Gus ya. Nah, sebenarnya banyak hal. Nah, di situ intinya yang kami ingin ungkit itu bagaimana sih kepekaan kepedulian kita ini harus betul-betul dihidupkan gitu Gus. Itu loh Gus, saya mohon pencerahan Gus ya. Bagaimana sih kayak memahami bagaimana yang harus berkarakter, yang harus punya style dan sebagainya Gus. Saya mohon petunjuk untuk itu Gus. Sambil merokok enggak apa-apa Gus ya. Enggak apa-apa, santai aja. Monggo Gus, saya mohon pencerahannya Gus. Oke, dari generasi muda itu menurut kacamata jenengan selaku ketua dari Pagar Nusa Kabupaten Malang tadi bagaimana membentuk pemuda ke depan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kedatangan Pak Hari ke rumah ini. Mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu yang barokah, yang bermanfaat tentunya bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bicara tentang pemuda, itu tidak lepas dari orang tua. Karena output dari orang tua ini menghasilkan anak juga pemuda. Kan gitu Pak? Iya. Maka saya kasih sedikit analogi. Saya refleksikan pada Pak Ari, nanti mungkin dari sini ada diskusi atau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya analogikan burung Raja Wali. Nah, kita pakai Raja Wali. Burung Raja Wali ya. Burung Raja Wali yang sejati, miberi gagah, gak bingung golek pakan, iso ngelindungi kancane. Ojo ular. Ulo ditotol kalah. Raja Wali sejati. Dia mampu melindungi dirinya, mampu memberi kenyamanan, gak bingung masalah panganan. Itu tadi. Ular, jangankan ular saja
total, karena dia Raja Wali sejati, hidup di alam bebas, hidup menjadi dirinya sendiri. Pertanyaan sekarang, suatu ketika burung Raja Wali ini dicekal, Bang, dilebokkan jero kurungan. 1 tahun, 2 tahun, pertanyaannya, sayapnya terlatih enggak? Sudah tidak terlatih lagi. Jelas sudah tidak terlatih. Tidak terlatih. Akselerasinya sudah tidak terlatih. Cakarnya, paruhnya sudah tidak terlatih. Itu kalau 1-2 tahun. Kemudian berikutnya, Raja Wali yang hidup di kurungan ini punya anak. Yang mulai kecil ini hidup di kurungan. Pertanyaannya, dia tidak punya pengalaman miber kayak bapaknya itu tadi. Mungkin tahu dengar, oh bapak biar tahu miber. Nah, luar biasa ini, Gitu. Bapak biar tahu miber, tapi dia tidak pernah punya pengalaman miber. Meng tahu ceritane, roh ceritane lek bapak miber, dan dia tidak pernah melihat bapaknya miber. Nah, kondisi sekarang ini bukan hanya anaknya, tapi cucunya Raja Wali itu tadi, yang mulai kecil hidup di kurungan. Dia sudah tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar cerita bahwa dulu leluhurnya adalah seorang Raja Wali. Betul sekali. Betul. Kalau kita lihat flashback ke belakang, kita pernah di era kejayaan. Majapahit kurang apa? Artinya apa? Nenek moyang kita ini luar biasa. Betul. Saya analogikan adalah burung Raja Wali. Nah, generasi ketiga, keempat, kelima, ketujuh adalah Raja Wali yang selama hidupnya di dalam kurungan. Maka cita-citanya apa? Dia sudah tidak punya cita-cita. Angger ular liwat didodol yang nutok. Siapa lihat? Lulusan pondok pesantren, lulusan fakultas hukum, visipol, cita-citanya bodoh, Pak. Notol. Maaf loh, ini agak sering dia. Nah, ini yang memprihatinkan. Makanya saya bilang, kalau kita bicara pemuda di era sekarang, maka kita harus bicara tentang kebangkitan. Gimana membangkitkan pemuda itu. Tapi ingat, kebangkitan Raja Wali dan kebangkitan Gemek tidak sama. Kebangkitan harimau dan kebangkitan cacing tidak sama. Gemek itu apa sih? Manuk yang kecil itu. Oh, sama-sama itu. Sama-sama bangkit, sama-sama burung. Sama-sama bangkit. Ya. Maka ketika ingin bangkit, tentukan parameter dulu, tentukan, tahulah tentang siapa dirimu. Kalau kamu sudah menemukan siapa dirimu, Raja Wali atau Gemek atau macan atau cacing, ya kita tidak tahu arah kebangkitan itu. Gimana menurut Anda? Jadi menurut saya memang ya harus seperti itulah ya. Jadi di saat tadi jenengan juga membicarakan masalah di zaman kerajaan dulu ya, atau di ada kayak Brahma ya apa? Iya. Siwa ya, terus apa? Sudra ya. Nah gini. Dulu Brahmana, kasta, kita bicara kasta ya. Oke lah, dalam agama tidak mengenal kasta. Ya. Kasta dalam artian hablum minallah, tidak ada kasta. Tapi pada terapan sosial ada, Pak. Saya kasih contoh. Orang bicara bukan pada levelnya akan merasa tidak nyaman. Ya, setuju. Ya. Yang tidak ada itu adalah kasta hablum minallah. Setiap orang porsinya sama ketika di hadapan manusia. Tapi ketika dalam terapan sosial, katakan seorang jenderal berkomunikasi dengan seorang petani di bawahnya, sama-sama nggak nyaman, Pak. Karena frekuensinya tidak nyambung. Ini yang dimaksud kasta. Nah, makanya saya urai, kalau dulu kan ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Kasta tertinggi adalah Brahmana. Brahmana ini perwujudan kalau sekarang ya pendeta, pokoknya orang ahli agama. Ini ditempatkan pada posisi yang paling tinggi. Di bawahnya adalah yang punya otoritas, Ksatria.
Kesatria ini harus manut pada Brahmana. Di bawahnya lagi adalah Waisya, orang pedagang-pedagang, bawahnya adalah Sudra. Artinya, kasepuan, kesejatian, agama, tata krama yang berhubungan dengan moralitas, itu adalah dikasih pada tatanan yang paling tinggi. Sehingga outputnya, kita bisa menemukan kejayaan yang luar biasa. Sekarang, kasta tertinggi bukan Brahmana. Bukan Brahmana. Apa, Pak? Politikus. Bukan. Kasta tertinggi adalah orang kaya. Masa sih orang kaya bisa berbuat apa saja. Ya, Betul. kasta tertinggi orang kaya. Yang kedua adalah kesatria. Kesatria ini sekarang ini bukan niat mimpin, bukan niat bagaimana rakyat, bukan. Dia menjadi kesatria, menjadi otoritas sebuah pemerintahan, menjadi politikus. Ben melu-melu oke. Jadi tujuannya sama. Terus yang ketiga, orang kuat. Orang kuat ini orang yang punya pengaruh organisasi, punya apa, tokoh lah. Dia pun sekarang juga ikut-ikutan kepingin sugih dengan ketokohnya, dengan organisasinya. Nah, yang berikutnya, yang keempat ini orang pintar. Orang pintar di kita ini sekarang ini kasihan. Orang pintar kita tadi apa? Derajatnya dari staf pemerintah ini mah. Dia pun juga ngatokin nemen ben melu-melu oke. Dan yang naif lagi, Brahmana sekarang di bawah. Mungkin kalau di tahun 80-90-an mereka masih steril, tidak mau ikut gini-gini. Enggak. Sekarang Pak, rombongan bikin proposal dan melu-melu oke. Itu memang realita ya, realita sekarang seperti itu. Jadi wah, ini bukan pergeseran lagi ya, tapi memang itu real menurut saya ya. Di saat dulu tuh misalkan kasta tertinggi itu Brahma ya. Brahma itu gampangannya sosok yang kayak apa. Nah, sekarang itu bukan masalah sosok ya. Kan gitu. Oh, iki anu apa duwe warisan tuh kok berapa yang miliuner. Ya, katakanlah kayak misalnya juragan Warisbi. Ya kita lihat fenomena di masyarakat. Misalkan dia korup, apalah wis. Iya. Selama dia itu kaya, orang kampung itu gitu. Loh, itu loh. Sampean mau apik model ya apa, anu ya apa, lek gak punya uang. Nah, ini yang harus kita benahi. Nah, dari situlah Gus ya. Jadi saya memang kepingin ya apa yang jenengan sampaikan tadi ya, dengan adanya kasta ya. Dengan dulu itu banyak istilahnya yang dikatakan orang-orang sakti tadi ya, orang-orang ulama ya. Itu posisinya itu betul-betul di atas. Kan gitu Gus ya. Betul-betul menjadi panutan. Soalnya seperti ini contoh ya, ini contoh di Singosari itu ada desa, bukan desa ya, jalan ya, Jalan Bungkuk. Oh iya. Nah, itu ceritanya ya. Di situ ada salah satu tokoh ulama, nggak tahu namanya siapa ya. Jadi siapapun yang berjalan di depan rumahnya, ya itu pasti bungkuk Gus. Begitu hormatnya gitu loh ke ulama tadi itu. Itu dulu Gus, kan gitu Gus ya. Iya. Nah, sekarang ini di saat kita bicara pergeseran, ya memang tidak menyeluruh ya, bukan pengertian kebiawiyah, bukan ya. Nah, di saat sekarang ono kiai cabul, kan gitu Gus ya. Iya. Nah dari sini tadi menurut saya, ya marilah ini yang sesuatu yang seolah-olah sudah apa ya membuat adanya degradasi moral segala macam tadi itu menjadi tanggung jawab bersama ya.
Bukan berarti saya mengatakan kiai cabul tadi, bukan berarti Semua, saya bukan, konotasinya itu ngilokno kiai, enggak. bukan. Ya. Gampang seperti itulah kenyataan ono sing Gus ya, duduk putrane yai kadang-kadang yang ngomong, aku Gus iki, ya dan lain sebagainya. Ya. Yang guru ngisong ini wis ngomong dadi kiai dan lain sebagainya, ada yang ngeklaim seperti itu. Ya. Kan kondisi sekarang itu seperti itu, Bos, ya. Jadi kayak mau jadi kiai kayak gak ada sertifikasi ini ngono. Kadang-kadang nek delok situasi yang seperti ya apa lek kiai ku kudu disertifikasi, maksudnya apa? Kiai ku minimal ngomong munggah genteng itu gak sampai pecah menek. Nanti apa? Kiai kudu sakti. Nah, ya ini sekedar ini aja. Kembali lagi kita topiknya itu pada generasi Gus ya. Generasi muda ya. Nah, terus kita bicara sekarang ini zaman-zaman teknologi Gus ya. Sebenarnya dengan adanya zaman teknologi ini karena kita sebenarnya begitu mudahnya kita mentransformasikan pemikiran ini kepada masyarakat ya. Begitu mudahnya kita di saat misalkan menyampaikan sebuah materi-materi yang sifatnya edukasi itu sebenarnya itu kan sudah difasilitasi nih, cuman karena nggak dioptimalkan saja ya. Kembali dengan adanya program saya 1 RW 1 rumah YouTube ini ya. Nah, dari situ itu sebenarnya tujuan saya itu saya ingin menjaring anak muda itu tempatnya itu di situ loh. Ya. Memberikan wadah lah. Memberikan wadah, ya. Sehingga di saat kamu memang anak-anak yang betul-betul punya kemampuan, ya, itu mendapat pengakuan secara jujur oleh masyarakat. Ya. Bukan terus wah lek gak aku, wah lek gak ngene. Ya. Gak jelas. Makanya menurut saya dengan adanya teknologi informasi ini di saat misalkan kita programkan misalkan di Jabung sini Gus harapan saya. Karena dengan ada jenengan Janun Sewu, jenengan tak todong wis ya. Saya pingin era ini mari kita masuk di dalamnya. Mari kita masuk di dalamnya ya. Di saat setiap RW misalkan ada rumah YouTube ya. Katakanlah misalnya jenengan memberikan satu ceramah ya atau satu petuah ya atau misalkan atau fatwa atau apalah istilahnya ya. Di saat mengartikan sesuatu yang sederhana aja banyaklah tersenyum ya, bahwa senyum itu luar biasa dasarnya, manfaatnya banyak, membuat orang senang, membuat orang juga yang susah bisa menjadi tertular dengan senyum kita dan sebagainya ya. Nah, di saat misalkan kita menyampaikan sesuatu yang mudah dan ini tersampaikan kepada masyarakat, ya, tersampaikan kepada masyarakat. Nah, kenapa saya bicara masalah senyum misalkan? Sekarang itu di saat kita bicara adab, Gus ya. Arek saiki Gus ya, nang wong tuwek kadang-kadang wong tuwek sing nyopo malan Gus? Ya betul. Ya. Loh jadi cara anak yang harusnya itu menghormati ke orang tua ini sangat tipis sekali. Ya. Akhirnya orang tua ini ngalahi, nyopo. Loh ini kan jadi kan kuali aku saja. Lah ini Gus menurut jenengan di saat kita harus masuk di dunia teknologi sekarang ini di saat misalkan rumah YouTube itu misalkan terbentuk di setiap RW itu kira-kira menurut jenengan gimana? Ya itu satu keniscayaan Pak. Karena kita masuk di era digital. Era digital. Setiap segala premis saya kan begini. Sebaik apapun produk, kalau tidak dipublikasikan, orang lain tidak akan tahu. Maka dengan adanya ide panjenengan membuat channel YouTube setiap RT bahkan, itu saya kira sesuatu yang luar biasa. Karena beda zaman, beda tantangan. Kita sekarang di zaman digital, tidak ada sekarang anak-anak pegang HP. Anak-anak tahu gitu. Nah, dari ini menjadikan alat kita ya untuk mempublikasikan segala sesuatu yang baik, yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain. Orang lain. Makanya saya kan gini Gus ya,
Di saat saya ya nun sewu ya, saya tadi mengajak jenengan masuk di era teknologi ini, kan jelas arahnya. Masuk terus laupo, kan ngono. Ya, jangan seperti ya nun sewu, slogan misalkan ya. Kamu jangan begini, tapi nggak ada solusinya. Kalau saya ngajak, ayo kita masuk di era ini, ya. Masuknya dengan cara apa? Nggawi yo ngene. Lah ini Gus, menurut jenengan apa yang saya sampaikan ini kira-kira konkret kan Gus ya. Jadi di saat saya mengajak itu dijak apa dijak ngene loh. Menurut jenengan gimana Gus? Pemahamannya itu bagus sekali, tidak hanya sekedar meritik tapi memberikan solusi. Itu saya kira bagus. Tadi saya tertarik pada masalah akhlak anak-anak tadi. Ya, saya kembali ke situ dulu, masalah akhlak anak-anak. Ya memang semakin lama kita rasakan pergeseran nilai. Itu sangat luar biasa. Dalam dunia pendidikan kan begini, Pak. Ada karakter, ada kemampuan diri. Nah, karakter ini harus ditempa. Karakter ini misalkan dedikasi, loyalitas, kejujuran, kesetiaan ya. Nah, ini urusannya karakter. Kalau kemampuan diri, iki iso nyanyi, iso tinju, iso karate, iso badminton, pinter matematika, ini kemampuan diri. Ini harus dilatih. Anugerahnya harus dilatih. Oleh karakter harus ditempa. Karena karakter tidak bisa luar begitu saja. Kalau kita lihat rangkaiannya, sehingga dari karakter, yang paling mendasar, kita ngomong karakter, ya, adalah peraturan, regulasi. Nah, peraturan ini ditegakkan dengan secara kontinuitas, maka akan tumbuh namanya kesadaran. Nah, kesadaran dilakukan terus-menerus akan menjadi etik moral. Nah, ini sudah menyinggung karakter ya. Nah, karakter moral atau akhlak, di atas akhlak ini ada yang namanya mahabbah, cinta. Maka bahasa cinta kadang-kadang tidak boleh dipakai ukuran diukur dengan peraturan. Cinta mengatakan, tak sehari berlalu tanpa dirimu. Iya kan? Bahasa cinta. Iya. Seandainya aku dapat bermutuhan, akan kutanyakan siapa dirimu. Nek diukur secara fikih, syaratnya ya salah kabeh. Domainnya beda. Nuansa rasa psikologisnya beda. Nah, di atas cinta ini ada yang namanya ikhlas. Di atas ikhlas takwa. Jadi step by step dari peraturan ditegakkan untuk menumbuhkan kesadaran. Di atas kesadaran ini adalah akhlak. Di atas akhlak adalah mahabbah atau cinta. Di atas cinta ini adalah ikhlas. Di atas ikhlas ini takwa. Kita kembali lagi ke masalah karakter. Ya. Sekali lagi, ketika kita bicara karakter itu perlu doktrin, perlu paksaan, perlu peraturan. Kasih contoh anak kecil, dia hidup di level peraturan. Anak kelas 1 SD pakai HP sampai malam. Peraturan mengatakan saut tidur, nangis dia, ya wajar. Tapi suatu ketika dia akan menemukan titik kesadaran, loh biar naik HP gak cukup apa, bodoh sekolah. Nah, berarti dia harus di level, dia naik di level kesadaran. Nah, sementara metode pendidikan sekarang tidak bisa membedakan mana anak karakter dan mana kemampuan diri. Sekolah harusnya mendidik karakter ini. Kalau kemampuan diri di era digitalisasi, wah, perpustakaan berjalan. Setiap HP bisa jadi perpustakaan. Setiap ungkapan bisa jadi ilmu. Setiap referensi bisa jadi hikmah. Luar biasa harus informasi sekarang. Cuman bisa nggak dia menjadi sebuah ilmu, bisa menjadi hikmah,
bisa menjadi sebuah karakter di dalam hidupnya. Lah ini perlu doktrin untuk membentuk karakter. Analogi yang lebih sederhana, orang mondok tidak semua jadi kiai. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi petani, ada yang jadi politikus. Itu kemampuan diri. Ning jujure wong gagang, jujure politikus, jujure kiai sama di hadapan Allah. Inilah karakter. Nah sementara ini kita jauh dari yang namanya karakter. Betul ya. Jadi kayak pemahaman karakter itu memang betul-betul harus diejawantahkan ya, harus betul-betul diterjemahkan. Agama saja memaksa, Pak. Syariat, rukun Islam itu memaksa. Karena urusannya dengan karakter. Kita nggak sholat diancam neraka, kita nggak puasa diancam neraka, kita nggak zakat diancam. Benar. Artinya apa? Ketika ngomong karakter harus ditempa. Nggak bisa karakter demokrasi. Ayo anak kecil itu, biarkan wedi-wedi dipangan, Wari. Lengo-lengo dipangan. Iya. Iya. Lelen-lelen dicekel, geni-geni. Begitu sebenarnya begitu pentingnya ya. Jadi pemuda yang berkarakter. Nah, pembentukan karakter yang gini. Ada nilai, ada moralitas, ada etik, ada dedikasi. Nah, itu harus paham. Jadi biar kita tepat untuk bagaimana membenahi. Seperti orang begini, orang melakukan kesalahan, misalkan melanggar hukum, tahu kok kalau dia itu salah. Hati kecilnya tahu. Jangan dikira orang yang melakukan kesalahan dia tidak tahu kalau itu salah. Tahu, tapi kenapa dilakukan? Nah, ini bagaimana cara membenahi? Maka kan gini. Kata kuncinya kan melakukan sesuatu ketika karakter. Outputnya akan melakukan sesuatu. Ini rokok apa korek? Yang bisa membedakan ini rokok atau korek adalah akal. Karena perbuatan ini dipengaruhi oleh akal. Akal tidak bisa berdiri sendiri. Akal dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan ini gak enak, mbok rokok di Samsung, mbok rokok ini gak enak. Terus karo, apalagi kalau udah putus cinta ya, karo itu. Tai kucing aja coba. Jadi akal, perbuatan dipengaruhi oleh akal, akal dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan ini masih ada di atasnya yang namanya emosi. Emosi itu energi, motion itu pergerakan. Detak jantung, kalau deg-deg di dalam hati, itu berpengaruh. Rasa yang belum teridentifikasi, itu namanya emosi. Kalau sudah teridentifikasi, oh ini gak enak, berarti perasaan gak enak. Oh ini senang, berarti perasaan. Nah, emosi dipengaruhi oleh fisiologi badan. Jadi siklusnya muter gitu. Maka jangan heran, saya sering mengatakan kalau ingin betulin akhlak, sering-sering olahraga. Begitu aja. Iya, kembali lagi tentang ini Gus ya, yang kadang-kadang saya sangat prihatin itu ya tadi loh ya. Di saat kondisi seperti ini, mestinya ada program-program ya yang harus mengarah ke situ gitu loh ya. Ada kan misalkan di sekolah-sekolah ya, bagaimana sih pemahaman karakter? Menurut saya pemahaman karakter itu kan sangat perlu dan sangat penting bagi siapapun gitu loh. Krusial banget. Sangat krusial banget. Di saat orang itu nggak bisa memahami sebuah karakter tadi, ya itu tadi ibarat jenengan tadi percontohkan manuk gemek ambek raja wali. Kan gitu. Yeah. Ya.
Nah, di saat dia nggak bisa memahami karakter, sing gemek iki karepe koyo kepingin koyo Raja Wali. Ini kan Caca nyakar-nyakar percuma. Nah, dari situ tuh pengertiannya apa? Pengertiannya di saat anak itu nggak memahami tentang karakter tuh ujung-ujungnya tuh kayak nggak punya visioner ya, nggak punya apa ya, keinginan yang didasari dengan kemampuan diri tadi itu. Karena dia tidak tahu dengan siapa diri. Nah, itu kan itu yang jadi. Padahal agama ngasih patokan, man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirimu, maka mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ketika karakter krusial banget. Nah, sekarang kita lihat metode pendidikan sekarang sampai enggak ke sana. Tidak sampai ke sana. Dulu di zaman kita mungkin waktu ngaji atau salah apa sama orang tua, guru-guru ngaji sekolah, kurang ini gak heran malu. Wapalan salah dia puas. Karena apa? Yang dibentuk karakter benar. Sehingga outputnya di zaman kita, kalau guru lewat, kok tahu ada orang tua hormatnya luar biasa. Kalau urusan pendidikan, maka karakter harus ditempa, nggak bisa. Nah sekarang nyewer murid aja kena HAM. Nah itulah yang disuntik bapak ning larak warit. Yang menurut saya itu yang apa ya? Itu harus menurut saya menjadi bahasan, harusnya itu menjadi topik ya. Apa di saat kita bicara generasi muda tadi ya. Nah, di saat misalkan kamu memahami seorang yang berkarakter tuh minimal tuh orang yang punya disiplin diri ya. Kan disiplin itu kan memang harus ditempa kan gitu ya. Di saat tidak melalui proses penempaan ya, orang ngerti disiplin itu sih ya opo. Katakan misalkan kita sebagai seorang muslim disiplinnya itu ngetuk pintu ya dengan salam. Orang, halo guys. Kan contoh-contoh seperti itu ya. Makanya yang kita sangat sayangkan itu seperti pembentukan karakter misalkan dia itu tadi seorang guru ya. Sampai misalkan mukul muridnya ya. Nah, saya kira kalau yang seperti ini tuh misalkan dilarang ya. Nah, ya kan pengertiannya itu bukan mukul yang dalam artian kekerasan, bukan. Sekarang di saat misalkan di sekolahan ya, yang nggak ngerjakan PR misalkan dipukul, kan nggak mungkin dipukul tempeleng ini kan ya nggak mungkin. Dengan porsinya. Ya, mungkin hanya diselentik telinganya aja. Ya, tujuannya apa? Gimana kamu tuh di saat kamu tuh pingin pinter PR aja nggak kamu kerjakan. Nah ini sanksinya diselentik telinganya. Ini kan maksudnya apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa iya saya punya tanggung jawab itu, mengerjakan itu. Nah, di saat saya nggak mengerjakan yang sesuatu yang harus dikerjakan, otomatis ada sanksinya. Nah yang seperti ini itu harusnya dihidupkan. Jadi bukan berarti sekarang guru seolah-olah itu sudah kehilangan bahwa sekolahan itu menjadi otoritanya. Kan harusnya di sekolahan itu otorita guru, gitu loh. Kalau di rumah baru otorita orang tua muridnya. Di saat orang tua muridnya itu sering berkomunikasi dengan guru itu bagus, ya. Bukan kalau misalkan Pak, aku mau dipermalukan aku di sekolahan, selalu wedek kupingku sampai anu. Waduh wis bapak wis maprak marah. Nah, harusnya kalau misalkan ada kejadian seperti ini, ya. Nah, jadi ada semacam ketentuan ya yang harus dikembalikan. Sekolah itu adalah otoritas guru. Ya. Sepanjang tidak sampai dikategorikan kekerasan ya. Kalau anak kecil itu kan biasa Gus, misalkan ya tangan dipukul
tak. Iya, biasa. Sakit memang. Biasa, Ya. Terus kayak saya dulu itu paling sering di ini kan, Cek. apa? Ini Rambut. tuari ini, wah ini, ya. Kadang-kadang apa? Dicubit atau apa. Ya. Kan dicubit ini kan nggak mungkin nggak akan menjadi merusak anatomi yang enggak. Iya, Ya. Misalkan ditarik ini juga nggak akan membuat otak ini menjadi apa gimana ya, atau dipukul, misalkan dipukul penggaris nggak sampai akan terjadi melepuh yang enggak. Ya. Ini menurut saya harus dikembalikan lagi gitu loh. Maksudnya apa? Biar anak-anak itu nanti hasilnya itu betul-betul punya karakter gitu loh, punya kedisiplinan. Ya. Betul. Nah kalau misalkan yang seperti ini ya, ini nggak menjadi topik bahasan untuk mengembalikan agar sekolah tadi punya jati diri, ya, punya otorita. Ya akhirnya seperti itu. Nah di saat katanya ini kok diseneni wali murid, di saatnya ini kok diprotes, di saat ini protes, akhirnya ya lemah kan akhirnya. Nah disinilah yang kadang-kadang kita, keprihatinan kita ini harus menjadi sebuah topik bahasan yang harus dibahas betul ya. Di saat kita mengharapkan generasi penerus, banyak beban yang dipikulkan kepada tulang punggungnya, ya. Sementara nggak ditempa, kan hasilnya kayak apa? Apakah ini bukan apa? Intinya itu apa ya, pengaruh-pengaruh dari luar memang untuk melemahkan bangsa kita ini, ya. Saya kadang-kadang sampai mahasiswa kadang-kadang itu gitu. Kadang-kadang mahasiswa juga ngomong Pak ke saya. Ngomong bagaimana? Kehilangan jati diri. Ya. Nah dari situlah, di saat saya pernah mengajak mahasiswa, ya. Mosok mahasiswa KKN ngewangi murid ngaji sakeh, ya. Misalkan ngajari apa sudah banyak gitu loh, nggak mau membuat sesuatu yang baru. Ya, ngecat itu nggak pagar batas ini apa itu kan gitu. Kalau saya sangat sepakat itu tadi, misalkan mahasiswa ayo kembalikan jati diri sekolahan, ya. Jadi bagaimana sekolahan itu menjadi otorita guru untuk mendidik anak, untuk anak itu hasilnya anak-anak yang punya karakter, misalkan seperti itu. Kalau gitu kan keren. Jadi sekarang itu seolah-olah kalau yang nggak berbau duit itu nggak menarik, ya. Kalau di situ lah Gus ya. Jadi saya sampai sekarang itu punya semangat yang tinggi itu ya. Di saat program 1 RW 1 YouTube tadi ya betul-betul terbangun ya. Suatu saat misalkan aku pingin ngrungokno sih Gus ngedabur sapa sih sambil tiduran misalkan. Ya. Ini mengena sekali Gus. Ya, daripada orang dipaksa nonton Gus. Ya. Tapi di saat dia tidur, ya. Aku tak ngomong apa sih Gusmu tak delok ya. Nah. Ini menurut saya ini di saat ini era teknologi yang harus kita bangun itu seperti ini. Jadi kemudian mengakses informasi yang sedekat-dekatnya ini loh. Ya. Oh, tadi ngedabur sapa sih rek ini delok sih. Yang gini loh ya. Nah, besar harapan kami ya YouTube yang ada di masing-masing RW tadi, siapapun kamu ya, di dalam agama Islam kan punya sedikit ilmu kalau bisa amalkan, kan gitu. Ya. Ya. Nah, di saat banyak ruang-ruang publik itu tempat mengamalkan ilmu, lah insya Allah kan kemanfaatan ilmu yang disampaikan lewat media ini terserap gitu loh. Ya. Satu contoh misalnya, yo mbok sekali-sekali itu mbok yo berpikir ya apa carane duwe manfaat kanggone wong liya. Ya ora ketang misalnya bahan kempos iku apa kok bantu informasi ini, oh tukang bahan niku ten mriko lho. Ojo cuek kae. Kan gitu Gus ya. Iya. Bahkan sekarang ini yang menurut saya itu kadang-kadang itu sangat ini ya. Di depan matanya tuh ada kekerasan. Diam aja. Nah, kan itu Gus ya. Nah,
Dari situlah saya pingin ya, nanti dengan adanya rumah YouTube tadi, misalkan mahasiswa turun itu, jadi menginformasikan yang sesuatu yang sifatnya itu apa ilmu manfaat tadi ada ruangnya, gitu loh. Dia nggak ingin didengar saat itu, tapi informasinya kan ada setiap saat di situ. Nah, jadi suatu saat itu pasti akan tersampaikan itu. Inilah harapan saya. Di saat misalkan setiap RW itu misalkan ada rumah YouTube, terus ada misalkan ustadz atau ada tokoh-tokoh apa itu yang podcast atau mungkin mengunggah apa bahasan-bahasan tentang ini bla bla itu ada wadahnya. Ya. Nah, terus itu Gus ya terkait dengan program 1 RW 1 YouTube tadi kira-kira misalkan kita awali Gus, misalkan di kecamatan ini jenengan, kira-kira ya apa Gus? Saya kira Nun sewu ini tak tonjok langsung aja jenengan. Saya setuju banget Pak, karena permasalahan kita ke generasi muda anak bangsa ini kurang pandai memanfaatkan wadah. Di samping kurangnya wadah, begitu ada wadah mungkin kurang pandai untuk memanfaatkan wadah. Padahal wadah ini sangat penting. Siapa yang bisa mewadahi ini? Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi saya katakan, sehebat apapun produk, kalau tidak dipublikasikan orang tidak akan tahu. Benar, salah satunya itu Gus. Masalahnya, kembali lagi ke karakter tadi. Kalau kita kembali kepada anak bangsa dengan apa istilahnya pendidikan kita, karakter pemuda dan lain-lain, itu kita matematika juara internasional Olimpiade tingkat SMP, tingkat SMA, juara kita. Dunia mengakui. Cuman di kita ini kan diakuinya sampai SMA. Begitu perguruan tinggi lulus, sehebat apapun nggak diakui karena nggak ada wadah. Nah itulah. Akhirnya mencari wadah. Sopo sing nggak wadah. Ketika dia berpikirnya pragmatis seperti itu, maka ide dari apa yang tertera di dalam otaknya itu mengikuti wadah itu. Maka ketika kuliah udah stuck. Nah itulah yang padahal itu kan, kita itu tadi sudah saya sampaikan ya, Raja Wali sejati. ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya. Saya melihatnya dari sisi flashback ke belakang, bahwasanya nenek moyang kita, leluhur kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Dan entah metode pendidikan yang salah atau pergeseran nilai yang luar biasa. Melihat sekarang. Iya. Saya kira apa yang barusan jenengan sampaikan tadi ya, itu yang menurut saya apa harus betul-betul tersampaikan ya. Kan makanya program jenengan ini rumah YouTube setiap RW ini sangat bagus sekali Pak. Kita mendukung. Nanti coba di Kecamatan Pondokusumo, Jabung, Lumpang yang dekat dengan kita, alhamdulillah nanti ya bisa berkolaborasi dengan panjenengan. Yes. Kita share lah di situ sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ya. Betul, tidak harus saat itu dilihat, tapi ada rekam jejaknya yang kapan-kapan suatu saat bisa dilihat. Tentunya yang bermanfaat bagi umat dan sesama. Oke Gus. Sekarang mengerucut aja Gus ya. Mengerucut aja, harapan saya itu menjadi sebuah tahapan yang harus kita capai nanti itu ya minimal ada semacam posko dulu ya. Jadi tempat apa
tempat untuk podcast ya, tempat untuk ngumpul ya. Kalau bisa nanti kita desain di situ ada tempat podcastnya. Bagaimana di sana nanti kita mengundang narasumber segala macam. Ya, itu di situ. Makanya yang saya sangat harapkan itu kan ini. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini sebenarnya mudah kita mau merubah sesuatu itu ya. Ya, satu contoh begini. Ada informasi yang menarik ya, yang harus diketahui banyak orang ya. Kalau misalkan nggak ada yang mewadahi informasi ini ya, kan informasi ini kan lewat begitu aja. Tapi kalau terwadahi, si A tahu hari ini, si B tahu besok, si C tahu yang akan datang. Tapi informasi ini akan tersampaikan gitu loh maksud saya. Ya itu tadi di saat misalkan kita bicara masalah akhlak, itu boleh enggak? Lalu wong seluwih nom ku ya nyopo nang wong tuwa misalnya. Ya. Nah, satu saat saya yang melihat. Nah, terus besok ada yang lagi melihat, ada yang melihat ya. Akhirnya kan seperti yang jenengan sampaikan tadi ya. Leluhur kita tuh orang hebat semua. Apakah itu hanya dikenang, nggak harus diteladani. Nah, yang begini ini kan ungkapan sederhana. Tapi di saat ini misalkan diterima, iya. Orang dulu tuh gini. Nah di situ paling enggak ada rasa ingin memperbaiki diri ya. Misalkan falsafah wong Jawa ngono ya ngono ning aja ngono dan lain sebagainya. Tadi itu kan sebuah ini ya, salah satu falsafahnya juga wong Jawa ya. Jadi masalah delurung ya Jok. Delurung temen-temen kan ngono ya. Mbok ilingo leluhurmu itu lho koyo ngono iku. Nah, kalau misalkan dikaitkan paling kan iso ngerem. Ya. Lho kon niku lho sik keturunane iki, mosok kelakuanmu koyo ngono. Seumpama seperti itu. Ya. Nah, paling kan dari sini masyarakat yang menerima ini, iya ya aku kira ya apa maksudnya sik keturunane Pak Yai rek. Ya, kok aku lali aku jadi keturunan kiai. Akhirnya delurungnya tidak karu-karuan. Ya. Tapi di saat itu kan paling nggak kan dalam artinya mikir kan. Iya. Nah ini loh Gus, maksudnya wadahin itu gampangannya memang informasi itu tidak harus diketahui sekarang oleh banyak orang ya. Tapi informasi ini tersimpan di situ. Ya, suatu saat misalkan ada si A, si B, si C yang kepingin delok, itu masih ada. Di saat misalnya sekali-sekali kok delok apa konten ini. Kan bisa. Apa sih iku lho Gus Ipul ngomong ini lho delok lah. Ojo delok lagi ini bisa golek pas turu-turu aja delok. Masuk enggak? Masuk Gus. Masuk itu Pak, masuk gitu loh. Nah. Ya semoga aja Gus ya. Ini tadi kita sudah bicara panjang lebar ya tentang karakter ya, tentang bagaimana kita punya kemampuan dan karakter itu positioningnya itu posisinya di mana ya. Kalau karakter itu memang hasil tempaan ya. Kalau diri harus dilatih ya. Ada di situ tadi besar harapan kami bagaimana pemuda ke depan ini betul-betul punya cita-cita itu setinggi langit gitu loh Gus ya. Ya. Jadi jangan sampai apakah cepat puas ya. Pengertian cepat puas itu begini. Aku jadi petani cukup wis. Ya. Kalau bisa petani modern. Ya. Nah, kan gitu. Ya. Wis aku dodolan cilok, cukup dodolan cilok wis. Ya. Kalau bisa dodolan cilok ini buka kafe. Nah, kan gitu. Jadi ada satu keinginan yang lebih gitu loh ya, sehingga di situ menimbulkan sebuah semangat ya. Nah, di saat bagaimana semangat ini bisa termanage dengan baik, ya kita harus memahami antara karakter dengan kembali lagi ke iya. Di saat kita nggak bisa memahami karakter tadi, di saat misalkan kita ada potensi, nggak terbangun potensinya itu. Katakan misalkan dia punya potensi bisnis tapi nggak punya karakter. Kan gitu ya. Sehingga ini menurut saya masukan dari jenengan ini sangat luar biasa yang harus betul-betul diperdomani gitu loh ya. Kita tuh harus punya karakter. Seperti gini Pak.
semua kan keluarnya tadi dari karakter. Orang yang ahli di bidangnya. Misalkan Banteng kan gak masalah sing ahli bisa. Bikin kursi gak masalah, sing ahli bisa. Sampai pada level ahli. Nah, ketika sudah level ahli, semua orang akan mencari. Ya. Karena ada hebat di bidangnya. Ya. Untuk menuju ke sana, perlu karakter yang kuat. Betul. Ya, jadi makanya menurut saya dari jenengan tadi terkait dengan pemahaman karakter dan kemampuan ya. Yeah. Nah, itu harus berbanding lurus gitu loh. Yeah. Ya. Jadi harus betul-betul di saat kamu punya kemampuan seperti ini, di saat kamu berkarakter, berarti kamu bisa maksimal untuk mewujudkan kemampuan dirimu tadi kan gitu. Saya jadi teringat idiomatik Jawa kan. Ada cangkul, ada pedang. Cangkul, pedang, keris. Cangkul ini fungsi ekonomi. Ya. Namanya nyanggul ya. Dan ini legitimasi kekuasaan. Keris ini kaspuan, kesejatian, kemurnian, dengan karakter. Kita lihat di desa-desa, orang kalau punya cangkul, belum tentu dia punya pedang. Iya enggak? Kalau punya pedang, belum tentu dia punya keris. Kalau punya keris, mustahil dia tidak punya cangkul, tidak punya pedang. Artinya apa? Ketika karakter itu sudah terbentuk dengan porsinya, mau jadi katakan buat kursi apa, dia kan sungguh-sungguh. Benar. Mau jadi pemimpin apa, dia kan sungguh-sungguh. Nah di sini nanti melebarnya ada efek, ada tujuan. Orang sekarang itu bingung nyari efek. Betul. Tujuan kadang-kadang menjadi nomor 2 dulu. Padahal ya. Efek itu adalah hasil dari tujuan. Kemarin teman-teman Asalam saya ajak guyon. Saya kasih analogi efek dan tujuan. Maaf agak vulgar. Gak apa-apa. Ada 2 orang, suami istri. Di dalam kamar berkasih sayang. Efeknya apa? Bangun-bangun sendiri. Lain dengan niat dibangunkan. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh hebat di bidangnya, maka efek uang